Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Apron Conveyor dengan metode kerja secara vertikal yang beranggotakan saya Fauzia selaku moderator dan rekan saya Akila Faradipa Kansa dan yang terakhir ada Martalia Adinda Perdanti. Next slide. Ini adalah gambaran dari Apron Conveyor itu sendiri yang dimana memiliki dua rantai di sebelah kanan dan kirinya. Next. Untuk penyampaian ini akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk pengantar. Di dalam dunia industri, terdapat banyak sekali bahan-bahan berat maupun berbahaya bagi manusia. Nah, karena itu, keterbatasan tenaga manusia, maka kita memerlukan alat yang bisa mengangkut bahan-bahan tersebut demi kemudahan dan keselamatan manusia itu sendiri. Next. Bagian definisi akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzia. Baiklah, untuk bagian definisi, di mana apron conveyor ini sendiri adalah jenis conveyor yang terbuat dari individu pelat apron yang dihubungkan bersamaan dengan engsel di bagian bawahnya, sehingga menciptakan suatu alat yang permukaannya itu dilingkari, di mana bahannya dapat ditempatkan. Di mana apron conveyor ini sendiri terdiri dari frame, penggerak, take up, sprocket, apron atau slide, traveling roller, feed helpers, dan discharge spout. Next slide. Untuk bagian ini ya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, untuk fungsi dan peran conveyor, conveyor adalah suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang digunakan untuk memberikan sejumlah besar bahan di beberapa tahap produksi dan sangat berguna untuk transportasi bahan besar dan berat. Dalam aplikasi penanganan material seperti dalam pengacoran industri berat seperti pengacoran dan pabrik baja. Untuk materi selanjutnya yaitu klasifikasi conveyor, saya serah pada teman Martali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari klasifikasi conveyor. Secara umum, jenis atau type conveyor yang sering digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu merupakan belt conveyor, di mana belt conveyor itu merupakan conveyor sabuk yang merupakan pesawat pengangkut yang digunakan untuk memindahkan muatan dalam bentuk satuan atau tumpahan dengan arah horizontal atau membentuk sudut dakian atau inklinasi dari suatu sistem operasi yang satu ke sistem operasi yang lain dengan suatu line proses produksi yang menggunakan sabuk sebagai pengantar muatannya. Yang kedua itu merupakan roll conveyor, yaitu salah satu jenis conveyor yang bentuknya itu merupakan roll. Jarak antara satu roll dengan roll yang lainnya memberikan material agar nantinya mampu meluncur di permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut dirotasi. Dan yang ketiga ini merupakan chain conveyor, di mana chain conveyor itu terdiri dari rangkaian rantai yang dirancang bergerak ke segala arah secara memutar, naik turun, atau menyamping kanan kiri. Rantai conveyor terdiri dari blok bantalan pendukung yang dapat menjaga kesatuan mata rantai saat berputar. Yang keempat itu merupakan screw conveyor, di mana screw conveyor ini merupakan mesin conveyor yang bermotor yang berotasi secara spiral agar memindahkan barang atau bahan tertentu. Yang kelima merupakan pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor adalah suatu alat transportasi yang berfungsi memindahkan partikel padat dalam suatu aliran fluida. Next. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip kerja dari conveyor apron itu sendiri, yang dimana seperti trek dan tank tempur. Piring apron tunggal,
tumpah tindih dihubungkan bersamaan untuk membentuk suatu rantai. Mekanisme biasanya terdiri dari beberapa rol logam di mana ditempatkan di dalam ban. Beberapa rol berisi pin atau gigi yang menghubungkan ke dalam lubang atau alur yang dibangun di bawah piring apron. Ketika rol putar, gigi yang terhubung ke lempeng akan bergerak, yang kemudian pergerakan apron conveyor ini sepanjang roll itu. Mungkin untuk slide selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Akila. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari conveyor, yaitu untuk kelebihannya, satu dapat digunakan untuk material kasar, material berat, bongkah besar, dan abrasif. Yang kedua yaitu dapat untuk memindahkan material panas. Yang ketiga yaitu perawatannya mudah. Dan yang keempat yaitu dapat digunakan untuk kemiringan sebesar 25 derajat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kapasitas pengangkutan kecil, bekerja searah saja, yang ketiga yaitu kecepatan rendah, yang keempat pembuatannya rumit, yang kelima yaitu biaya tinggi, dan yang keenam yaitu konstruksi apron dan rantai eh, yang berat. Mungkin untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, setelah kita ketahui kelebihan dan kekurangan dari conveyor tersebut, di sini merupakan dasar pertimbangan dari conveyor itu sendiri. Yang pertama itu, konstruksi apron dan rantai yang berat. Dan yang kedua, pembuatannya rumit dan memerlukan biaya yang tinggi. Ketiga, perlu perhatian yang lebih untuk agar bisa berfungsi dengan baik. Yang keempat, kecepatan yang relatif rendah, di mana kecepatan maksimumnya itu hanya 100 feet per meter. Dan yang kelima, hanya untuk satu arah gerakan. Jadi nggak bisa untuk berbagai arah. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prinsip perancangan apron sendiri pada buket conveyor-nya, di mana buket conveyor ini adalah alat transportasi padatan yang bekerja secara vertikal, yang terdiri dari satu belt atau sepasang rantai yang berputar pada dua roda di atas dan di bawah. Ember-ember atau buket yang terpasang pada belt atau rantai, seperti gambar yang di layar. Selanjutnya, belt serepper maupun apron conveyor mengangkut material dengan kemiringan yang terbatas. Belt conveyor jarang beroperasi pada sudut yang lebih besar dari 5-20 derajat, dan serepper jarang melebihi 30 derajat. Kemiringan yang curam, secara umum, buket conveyor terdiri dari timba-timba atau buket yang dibawa oleh rantai atau sabuk yang bergerak pada alat tersebut. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Akila. Terima kasih kepada Paul. Jadi untuk contoh soal tentang conveyor, di sini diketahui kapasitas material yaitu 200 ton per jam. Nah, untuk density-nya yaitu 100 ton per feet kubik. Nah, ditanya untuk kapasitas untuk densitas 150. Nah, jadi di sini cara mencarinya yaitu 150 ton per feet kubik per 100 ton per densitas dikali kapasitas material. Jadi dihasilkan untuk kapasitasnya sebesar 300 ton per jam. Mungkin sekian untuk contoh soal, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itulah penyampaian kami mengenai apron conveyor. Apabila ada kesalahan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.